Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Al-Muzafid, NIM L1A119134. Saya dari kelas R003 atau C, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian, tahun angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem verifikasi legalitas kayu, atau lebih tepatnya pedoman dan standar dari sistem verifikasi dan legalitas kayu. Sistem verifikasi legalitas kayu di Indonesia didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P43/Menhub Strip 2 2014, JO Permen LHK Nomor P95/Menhub Strip 2 2014 tentang standar dan pedoman penilaian kerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan dan hak, dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P14/6 Strip BPP HHH/2014, JO Perdirjen BUK Nomor P1/6 Strip BPP HHH/2015. Adapun tujuan dari sistem verifikasi legalitas kayu adalah untuk membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien, dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar. Hasil verifikasi legalitas kayu merupakan jaminan keabsahan kayu yang menunjukkan bahwa produk yang diperdagangkan berasal dari sumber yang sah. Adapun syarat dan aturan sertifikasi yang pertama adalah hak para pihak. Hak pihak pertama atau lembaga MHI. Pihak pertama berhak menerima fee dari jasa surveillance atau penilaian verifikasi legalitas kayu. Hak pihak kedua atau organisasi atau audit. Yang pertama, pihak kedua berhak mengajukan banding dan keluhan pada PT MHI atau yang menilik atau yang memverifikasi dari aturan dan sertifikasi legalitas kayu tersebut. Yang kedua, pihak kedua berhak mendapatkan informasi tentang perubahan persyaratan sertifikasi legalitas kayu. Yang ketiga, pihak kedua berhak mendapat penjelasan tambahan terkait dengan surveillance. Dan yang keempat, pihak kedua berhak memperoleh informasi terkait susunan tim audit yang akan melaksanakan surveillance. Yang kelima, pihak kedua berhak menggunakan logo PT MHI sesuai dengan aturan penggunaan logo yang ditetapkan PT MHI. Yang keenam, pihak kedua berhak mengajukan permohonan perluasan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi. Yang ketujuh, pihak kedua berhak mendapatkan laporan hasil. Berikutnya, kewajiban para pihak. Kewajiban pihak pertama atau lembaga MHI atau lembaga yang menilik untuk mendapatkan verifikasi. Yang pertama adalah pihak pertama berkewajiban memberikan laporan kepada pihak kedua mengenai hasil sertifikasi awal dan surveillance atau penilaian awal. Yang kedua, pihak pertama berkewajiban memberikan layanan pemeliharaan sertifikat melalui surveillance dan audit khusus. Yang ketiga, pihak pertama berkewajiban menjamin kerahasiaan atas seluruh dokumen milik pihak kedua. Adapun kewajiban dari pihak kedua atau organisasi, yang pertama, pihak kedua selalu memenuhi persyaratan sertifikasi termasuk penerapan perubahan yang sesuai bila perubahan tersebut telah didokumentasikan oleh pihak pertama. Yang kedua, jika sertifikasi berlaku untuk produksi yang sedang berlangsung, produk yang disertifikasi secara terus-menerus memenuhi persyaratan produk. Yang ketiga, pihak kedua berkewajiban menjamin bahwa setiap informasi yang diberikan ke pihak pertama adalah mutakhir. Yang keempat, pihak kedua berkewajiban memberi izin kepada auditor pihak pertama
dan membuat peraturan untuk kegiatan evaluasi sesuai ruang lingkup di seluruh lokasi organisasi, termasuk ketentuan untuk memeriksa dokumentasi dan rekaman dan akses terhadap peralatan, lokasi, wilayah, personil, dan subkontraktor klien yang relevan. Yang kelima, pihak kedua berkewajiban membantu pihak pertama dalam pelaksanaan investigasi, penyelidikan, pengaduan, penyelesaian terhadap keluhan atau keberatan yang datang dari pihak ketiga atau lembaga pemantau independen dan sertifikasi pengamat jika diperlukan. Yang keenam, pihak kedua berkewajiban menggunakan logo pihak pertama dan logo KAN sesuai dengan aturan dan tidak ada pernyataan yang menginterpretasikan penyalahgunaan logo. Yang ketujuh, pernyataan terkait sertifikasi yang dibuat oleh pihak kedua harus sesuai dengan lingkup sertifikasi. Yang kedelapan, pihak kedua tidak menggunakan sertifikasi produknya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi pihak pertama sebagai lembaga sertifikasi menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi produk yang dianggap oleh lembaga sertifikasi sebagai menyesatkan atau tidak sah. Yang kesembilan, pada saat pembekuan, pencabutan, atau penghentian sertifikasi, pihak kedua menghentikan penggunaan seluruh iklan yang berisi referensi apapun di dalamnya dan mengambil tindakan seperti persyaratan oleh skema sertifikasi. Misalnya, mengembalikan dokumen sertifikasi dan mengambil tindakan lain yang diperlukan. Bisa saja mencabut izin sertifikasi tersebut. Yang ke-11, jika pihak kedua memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan atau seperti yang ditentukan dalam skema sertifikasi. Yang ke-11, dalam membuat referensi untuk sertifikasi produk di media komunikasi seperti dokumen, brosur, atau iklan, pihak kedua memenuhi persyaratan lembaga sertifikasi atau seperti yang ditetapkan dalam skema sertifikasi. Yang ke-12, pihak kedua memenuhi persyaratan apapun yang mungkin ditentukan dalam skema sertifikasi yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian dan informasi yang terkait dengan produk. Yang ke-13, pihak kedua menyimpan rekaman seluruh keluhan yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan membuat rekaman tersedia bagi lembaga sertifikasi bila diminta. 1. Mengambil tindakan yang tepat terhadap keluhan dan setiap kekurangan yang ditentukan dalam produk yang mempengaruhi kesesuaiannya terhadap persyaratan sertifikasi. Yang kedua, mendokumentasikan tindakan yang diambil. Dan yang ke-14, pihak kedua menginformasikan kepada lembaga sertifikasi tanpa penundaan perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk sesuai dengan persyaratan sertifikasi. Di antaranya, hal-hal yang dapat mempengaruhi sistem legalitas kayu pihak kedua atau perubahan. Yang kedua, perubahan kepemilikan pihak kedua. Yang ketiga, struktur atau manajemen pihak kedua. Dan yang terakhir, yang ke-15 adalah pihak kedua berkewajiban melunasi biaya surveillance tata cara pelaksanaan verifikasi. Seperti yang ada di atas, verifikasi LK dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu pertemuan, pembukuan, verifikasi dokumen, dan observasi lapangan, dan pertemuan penutupan. Yang pertama, kita masuk dulu di pertemuan pembukaan. Yang pertama, pertemuan pembukaan adalah pertemuan antara tim audit dengan audit yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa atau surat
tugas manajemen representatif. Yang kedua, dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh tim audit dapat dibutuhkan oleh auditi. Yang ketiga, hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk berita acara pertemuan pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir pertemuan pembukaan. Yang keempat, LPVLK menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dapat memenuhi persyaratan SNI ISO IEC 19011 2012. Yang B, verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Yang pertama, verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan. Yang kedua, observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan tim audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhnya. Yang ketiga, verifikasi dan observasi lapangan dilakukan selama-lamanya selama 21 hari kalender atau 3 minggu dan diakhiri dengan pertemuan penutupan. Yang ketiga, pertemuan penutupan. 1. Pertemuan penutupan adalah pertemuan antara tim audit dengan auditi untuk memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Sebelumnya kan ada observasi lapangan. Hasil dari observasi lapangan itu antara tim audit dan tim auditi itu sama-sama memaparkan hasilnya untuk dipaparkan pada acara pertemuan penutupan. Yang kedua, hasil pertemuan penutupan dituangkan dalam bentuk notulensi pertemuan penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri dengan daftar hadir pertemuan penutupan. Di acara pertemuan penutupan, kedua belah pihak atau perwakilan dari kedua belah pihak harus menghadiri pertemuan tersebut dan ditandatangani daftar hadirnya agar tidak ada clash antara tim audit dengan auditi nantinya. Yang berikutnya adalah tata cara verifikasi. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen audit dalam kurun waktu 12 bulan terakhir menggunakan kombinasi sensus dan sampling dengan memperhatikan volume dokumen. Dalam hal saat dilakukan verifikasi, terdapat kriteria indikator verifier yang tidak perlu dilakukan verifikasi. Tim audit memberikan catatan dan penjelasan. Yang C, pemegang IUPHK HTR, IUPHK HKM, IUPHK Hutan Desa dan dapat mengajukan verifikasi LK secara kelompok atau multilokalisasi. Yang D, dalam hal PLK dilakukan secara kelompok atau multilokasi, maka kelompok tersebut harus memiliki akta notaris, memiliki kepengurusan kelompok, memelihara seluruh dokumen, dan anggota kelompok harus memiliki jenis izin usaha yang sama. Yang berikutnya adalah dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kelompok, grup. Yang berikutnya adalah pengambilan keputusan. Ini adalah hal terpenting dalam sistem verifikasi legalitas kayu. Yang pertama, pengambilan keputusan dilakukan oleh pengambil keputusan yang berstatus personil tetap LVLK berdasarkan laporan tim audit. Dalam hal diperlukan pengambil keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi yang bukan berasal dari tim audit yang bersangkutan. Yang kedua, audit dinyatakan lulus apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan memenuhi.
Yang ketiga, LVLK menerbitkan SLK bagi auditi yang dinyatakan lulus dan membuat kontrak sublisensi menggunakan tanda fee legal dengan auditi. Yang keempat, dalam hal audit dinyatakan tidak lulus, LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditi untuk memberi kesempatan mengajukan banding atas hasil keputusan yang dimaksud. Yang kelima, audit diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 2 minggu atau 14 hari dalam kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi. Yang keenam, dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 49 hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan. Yang ketujuh, dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 hari kalender terhitung sejak diterimanya banding dan hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 69 hari kalender terhitung sejak dimulainya verifikasi dan observasi lapangan. Yang terakhir adalah penerbitan sertifikat. Sertifikat legalitas kayu diberikan kepada auditi yang dinyatakan lulus dengan masa berlaku sebagai berikut: pemegang IUPHK sampai pemegang IUPHK hutan desa selama 3 tahun. IPK berlaku selama 1 tahun. Sertifikat LK sekurang-kurangnya berisi nama auditi, lokasi, nomor izin, nama VLK berikut logonya, logo KN, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan nomor sertifikat serta referensi standar verifikasi LK dan ditandatangani oleh pejabat LVLK yang terdaftar pada KAN. Sertifikat LK bagi pemegang IUPHK HTR, IUPHK HKM, IUPHK hutan desa, dan UPH yang mengajukan verifikasi LK secara kolektif, sekurang-kurangnya berisi informasi jenis sertifikasi. Yang terakhir, LVLK menyampaikan rekapitulasi penerbitan SLK kepada Direktur Jenderal selama 3 bulan untuk selanjutnya dipublikasikan melalui website kementerian. Dan sekian dari video saya kali ini. Maaf apabila terjadi kesalahan pada video saya tersebut. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.